Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bertemu pagi hari ini dalam renungan pagi yang diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam sudah kami lewati Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, untuk kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Mari berkatilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya saudara, puji Tuhan. Selamat pagi ya semuanya. Kita kembali bertemu pada saat pagi hari ini dalam renungan pagi yang luar biasa. Dan tema kita pada saat pagi hari ini adalah mengenai tujuan berdoa. Wow, puji Tuhan. Saya yakin setiap kita anak-anak Tuhan sudah bisa berdoa atau sedang belajar berdoa. Sama-sama kita mau belajar merenungkan firman Tuhan mengenai tujuan berdoa saat pagi hari ini. Kita mau baca firman Tuhan ya di dalam Matius 21 ayat 22 mengatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan saudara ya. Matius 21 ayat 22 mengatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Puji nama Tuhan. Tuhan kita tidak hanya berbicara kepada manusia, Ia juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk berbicara kepadanya. Ya, doa merupakan cara utama bagi manusia untuk berbicara kepada Tuhan. Mengingat bahwa Ia adalah Allah yang maha besar. Sesungguhnya kesempatan kita untuk berbicara kepada Tuhan itu benar-benar merupakan kesempatan yang istimewa. Karena itu saudara, jangan pernah lewatkan kesempatan untuk kita setiap hari berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak hanya mendengar doa kita, tapi Ia juga menjawab setiap doa kita. Karena doa merupakan komunikasi dua arah antara manusia yang berbicara dengan Tuhan dengan penciptanya, yaitu Allah kita, yang kita sebut namanya dengan Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena manusia adalah makhluk ciptaan yang bergantung kepada Tuhan, maka saat bersekutu dengan Dia melalui doa merupakan saat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Puji Tuhan. Dan doa kita tahu adalah nafas orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak dapat bernafas ya, jika kita sudah mati. Tapi kita bernafas karena kita berdoa kepada Tuhan, karena kita mengucapkan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Itulah tandanya bahwa kita hidup, kita bernafas, dan karena kita berdoa kepada Tuhan. Jadi doa memberikan kesempatan kepada manusia ya oleh Tuhan untuk ikut menyatakan atau mendemonstrasikan kuasanya. Itu sebabnya doa merupakan salah satu senjata juga dalam peperangan secara rohani. Ya, dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18, Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti. Ya, senjata ini akan menjadi semakin efektif apabila berdoa disertai juga dengan puasa. Puji nama Tuhan. Nah, secara umum tujuan berdoa ya di sini ada saya catat ada 4 hal. Ya, yang pertama menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua menumbuhkan kehidupan rohani kita. Dan yang ketiga berjaga-jaga secara rohani. Yang keempat menyatakan kuasa Tuhan melalui hidup kita. Nah, kita akan kupas sedikit dari 4 hal tersebut. Ya, yang pertama, ada 3 hal yang bisa kita lakukan pada waktu
kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, saudara? Ya, ada 3 hal. Yang pertama, kita mengajukan permohonan atau permintaan untuk diri kita sendiri. Ya, itu boleh, saudara, dalam doa kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga mengajukan permohonan untuk orang lain, atau yang biasa disebut dengan doa syafaat. Lalu yang ketiga, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Ya, dalam nasihatnya, Rasul Paulus mengingatkan agar kita menaikkan permohonan atau doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Itu nasihatnya kepada 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Ya, lalu yang kedua, doa juga mengakibatkan kehidupan rohani kita semakin bertumbuh. Ya, beberapa area dalam kehidupan kita yang bertumbuh karena doa adalah ada beberapa hal, saudara. Nah, ini yang pertama, iman kita. Ya, karena dengan syarat utama dalam berdoa ialah kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau nggak percaya percuma, saudara. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Dengan semakin banyak berdoa, iman kita kepadanya pun akan semakin bertumbuh. Wow, puji Tuhan. Yang kedua, ya, doa pun mengakibatkan pertumbuhan dalam rohanian kita dalam hal kerendahan hati. Ya, doa merupakan wujud dari sikap bergantung kita kepada Tuhan. Hanya orang yang rendah hati saja yang akan bergantung kepadanya. Itu sebabnya semakin kita berdoa, semakin kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu, doa yang benar membawa pertumbuhan dalam kerendahan hati. Puji Tuhan. Yang ketiga, doa juga memberikan kepekaan akan kehendak Tuhan. Semakin kita dekat kepada Dia melalui doa, semakin kita akan mengerti kehendak hatinya. Jadi doa disertai dengan sikap hati yang terbuka kepada kehendak Tuhan. Dan sebagai akibatnya kepekaan kita terhadap kehendak Tuhan akan semakin bertumbuh. Ya, saya pribadi rindu untuk semakin peka dengan suara Tuhan, dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya pribadi. Dan saya rindu juga saudara, Bapak Ibu Saudara semua selalu memiliki kerinduan untuk peka akan suara Tuhan, akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bila seseorang berdoa kepada Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Yakobus 1 ayat 6 mengatakan. Lalu Yohanes 4 ayat 6 mengatakan juga Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji nama Tuhan. Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Matanya tertuju kepada kita. Ia ingin agar kita peka kepada tuntunannya, tidak seperti kuda yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Itu kata pemazmur pasal 32 ayat 8 sampai 9, saudara. Ya, seperti seorang ayah yang menasihati anaknya dengan tatapan mata. Demikian pula keinginan Tuhan dalam cara mengajar dan menasehati kita. Kedekatan antara sang ayah dan anak itulah yang membuat si anak menjadi peka terhadap maksud tatapan mata ayahnya. Puji nama Tuhan. Bergaul dengan Tuhan melalui doa kita membuat kita menjadi semakin dekat kepada Dia dan semakin peka terhadap kehendak-Nya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, tujuan doa juga bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2 mengatakan, melalui doa kewaspadaan kita secara rohani terhadap serangan iblis akan terpelihara. Di samping itu, karena doa merupakan wujud kerendahan hati, sedangkan orang yang rendah hati sulit untuk jatuh secara rohani. Maka doa dapat menjaga kita agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Yang keempat, doa bertujuan untuk menyatakan kuasa Allah. Yang disebut sebagai doa peperangan rohani.
Doa ini akan kita pelajari selanjutnya pada pelajaran-pelajaran renungan-renungan berikutnya, saudara ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa doa dapat menumbuhkan dalam hidup kita. Yang pertama iman, yang kedua kerendahan hati, dan yang ketiga kepekaan kepada kehendak Tuhan. Ya, renungan pada pagi hari ini atau penerapannya adalah yang pertama, apakah selama ini kita sudah menepati janji kita pada renungan sebelumnya tentang Alkitab adalah firman Allah, bahwa kita akan membaca Alkitab setiap hari? Nah, kita jawab masing-masing, saudara ya, sudah atau belum? Saat bersekutu dengan Tuhan melalui membaca Alkitab dan berdoa, ini sangat penting bagi kesehatan kerohanian kita masing-masing. Yang kedua, cobalah perhatikan isi doa kita selama ini. Apakah pada umumnya, yang pertama, saya lebih banyak berdoa bagi diri sendiri daripada orang lain, atau saya lebih banyak berdoa bagi orang lain daripada bagi kepentingan diri sendiri? Silahkan jawab sendiri, saudara ya, dan renungkan. Yang ketiga, apakah pada waktu kita berdoa selama ini, kita juga membuka hati untuk mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita? Kalau jawabannya ya, sementara berdoa, saya selalu berusaha untuk mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup saya. Kalau jawabannya tidak, saya selalu sibuk mengajukan permohonan kepada Tuhan dan kurang berusaha untuk mengerti. Yang keempat, pertanyaannya atau perenungan kita adalah, apakah Anda dapat menikmati saat-saat doa Anda? Jawabannya ya, sewaktu saya berdoa saya merasa dekat sekali dengan Tuhan. Atau tidak, pada waktu berdoa saya sulit berkonsentrasi. Bila Anda belum dapat menikmati saat-saat berdoa, ceritakanlah kepada hamba Tuhan, orang yang Anda anggap sebagai yang dituakan mungkin, yang dapat memimpin kerohanian. Silahkan bercerita, silahkan bersharing, supaya tujuan doa itu menjadi manfaat dalam kehidupan kita, supaya nafas hidup itu terus lancar dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, mari kita menghafal ayat firman Tuhan bersama-sama. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, apapun kebutuhanmu hari-hari ini, Allah kita mendengar dan Dia siap untuk menjawab setiap seruan doa kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang memberikan nafas hidup dalam hidup kami, dalam doa kami, dalam setiap komunikasi kami dengan Tuhan. Teruslah Tuhan dekat dengan kami, berbicara dalam hidup kami. Taruhlah kepekaan kami akan kehendak Tuhan. Ajar kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya kami boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan, supaya kami dapat menjadi murid-murid Yesus yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat pagi hari ini Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang mengalami kesulitan, kendala Tuhan, perekonomian, keuangan, keluarga, apapun Tuhan, aku berdoa saat pagi hari ini Kau menjamah dalam nama Yesus. Ada jalan keluar, ada berkat Tuhan yang dicurahkan bagi setiap pribadi, setiap keluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.